Assalamualaikum Sobat Channel. Terima kasih karena telah mengklik video ini. Saya Ati Nabil akan bercerita tentang sosok-sosok misteri, mistis, unik yang ada di Indonesia. Siapa dan apa kira-kira sosok-sosok misteri dan mistis itu? Yuk kita simak Sobat Channel, kita simak bersama. Sobat Channel, tentu sebagian dari Sobat Channel ada yang sudah nonton film Indonesia yaitu KKN Desa Penari waktu Lebaran kemarin, yaitu sebuah film bergenre horor yang kemudian booming sampai saat ini. Di dalam film itu, Sobat Channel, ada sosok horor yang dominan yaitu Badara Wuhi. Sosok Badara Wuhi dalam film bergenre horor KKN Desa Penari tersebut belakangan tengah menjadi perbincangan. Film ini sebenarnya diangkat dari sebuah kicauan pengguna akun Twitter @simple_man yang kemudian diadaptasi menjadi sebuah novel dan diangkat ke layar lebar. Lantas, siapakah sosok Badara Wuhi sebenarnya? Sobat Channel, film horor yang tayang sejak Lebaran itu menampilkan artis cantik Aulia Salah sebagai pemeran Badara Wuhi. Aktingnya yang gahar berhasil membuat penonton merinding. Badara Wuhi merupakan sosok siluman penunggu desa di kawasan Banyuwangi, Jawa Timur. Sosok Badara Wuhi baru-baru ini sangat diperbincangkan oleh publik setelah rilisnya film KKN Desa Penari yang tengah viral di masyarakat. Lantas, siapakah sebenarnya Badara Wuhi itu? Dan mengapa sosoknya begitu ditakuti di desa tersebut? Film bergenre kisah mistis yang menceritakan 6 siswa yang tengah melakukan kuliah kerja nyata atau KKN itu nyatanya harus menemukan berbagai hal-hal mistis dalam perjalanannya. Salah satunya diganggu oleh sang penunggu dengan wujud seorang penari bertubuh ular yang bernama Badara Wuhi. Sosok siluman yang memiliki paras ayu, cantik, dan penuh pesona. Siluman tersebut juga merupakan seorang penari. Konon katanya, wujud dari siluman itu layaknya manusia sungguhan dengan menggunakan atribut bak ratu pantai selatan, yaitu kebaya serta selendang hijau. Sosok siluman ini terkenal sangat jahil dan suka menggoda para laki-laki. Nah, hati-hati para lelaki, kalau kenal di sosmed dengan perempuan cantik, siapa tahu itu adalah Badara Wuhi. Canda deng. Namun, Sobat Channel, ketika ia sudah marah, siluman itu akan mengubah bentuknya menjadi ular besar berwarna hitam. Sosok siluman Badara Wuhi bisa dibilang salah satu yang paling ditakuti di tanah Jawa. Dan Sobat Channel, ternyata ada banyak sosok misteri yang ditakuti di tanah Jawa selain Badara Wuhi. Dan yang akan kita simak adalah 5 sosok mistis dan misteri yang ditakuti di tanah Jawa. Yuk kita simak satu persatu. 1. Sabda Palon. Sabda Palon merupakan sosok makhluk gaib yang menjadi pelindung dan penjaga raja-raja di tanah Jawa dari sejak 525 tahun sebelum Masehi. Sabda Palon sebenarnya merupakan penasehat spiritual yang memiliki ilmu tinggi dari Raja Brawijaya V, yaitu Raja Majapahit terakhir. Konon katanya, Sabda Palon juga disebut-sebut dapat membuat kawah air panas di atas gunung berapi di tanah Jawa. Sabda Palon diduga juga memiliki kekuatan supranatural yang bisa membuat Watu Renggong sangat kagum sehingga diangkat menjadi pendeta kerajaan. Ada juga yang mengatakan jika Sabda Palon adalah sosok makhluk gaib yang menjaga Gunung Tidar di Magelang, sehingga dirinya terlibat pertarungan sengit dengan Syekh Subakti, di mana Syekh Subakir merupakan sosok ulama besar yang diutus Kesultanan Turki Utsmaniyah untuk membersihkan tanah Jawa dari pengaruh gaib. Kedua, Semar. Semar merupakan tokoh wayang yang sakti mandraguna. Eyang sepuh dari Pandawa V ini begitu populer dalam penokohan kedudukannya sebagai ayah dari Petruk, Gareng, serta Bagong. Semar merupakan
penjaga Jawa yang paling tua usianya di kalangan tanah Jawa pada umumnya. Keberadaan Semar begitu diyakini berupa suara tanpa rupa. Keberadaan Semar diyakini bisa berubah wujud dan menyamar sebagai manusia biasa. Dengan istilah dalam bahasa Sunda yaitu mancala putra, mancala putri. Bisa jadi begono, bisa jadi begini. Dalam perwujudannya menjadi manusia, biasanya Semar mencirikan karakter sebagai begawan atau pandita. Ketiga, Prabu Siliwangi. Selain dikenal sebagai raja yang aktif dan bijaksana, Prabu Siliwangi juga dikenal memiliki ilmu sakti mandraguna. Sosok Prabu Siliwangi begitu dihormati dan disegani oleh kepercayaan lokal khususnya di seluruh tanah Jawa Barat. Sebagaimana dikisahkan pada buku Hitam Putih Pajajaran, dari kejayaan hingga keruntuhan kerajaan Pajajaran, tulisan dari Ferry Taufik El-Jaqin. Keempat, Nyimas Gadung Melati. Gunung Merapi dipercaya sebagai tempat keraton makhluk halus. Nyimas Gadung Melati merupakan sosok perempuan cantik yang sudah menjanda dan dipercaya memberikan kesuburan dan alam yang hijau di lereng Merapi. Nyai Gadung Melati ini menurut kepercayaan Jawa memiliki tugas untuk memelihara kehijauan Taman Merapi. 5. Nyi Rantamsari. Di Jawa Tengah ada sosok mistis yang disegani. Ia adalah Nyi Rantamsari atau Dewi Rantamsari. Kendati hanya ada dalam mitos, namun bagi warga Brebes, Tegal, dan Slawi, wanita ini nyatanya sangat ditakuti dan disegani. Nyi Rantamsari menguasai daerah laut utara Jawa. Lebih tepatnya lagi, wanita ini menguasai pantai di sepanjang 3 kota, yaitu Brebes, Tegal, dan Slawi. Nah, Sobat Channel, itulah sosok-sosok yang ditakuti dan disegani oleh masyarakat di tanah Jawa. Kalau Sobat Channel ada pendapat lain, boleh komen di bawah. Dan memang Sobat Channel, cerita-cerita mistis dan mitos-mitos di Indonesia masih sangat kental dikarenakan adanya budaya dan adat tradisional yang masih dipelihara sampai saat ini. Dan menurut saya pribadi, itulah keunikan dari negara Indonesia tercinta ini yang berbeda dan punya ciri khas unik tersendiri dari negara-negara yang lain. Kalau bukan kita yang memelihara kebudayaan dan adat tradisional supaya tidak punah, siapa lagi ya Sobat Channel? Sekian dulu cerita dari Ati Nabil, dan jangan lupa like, komen, subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, dan share juga bila menurut Sobat Channel konten ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.